Halo pendengar film, apa kabar semuanya? Semoga video-video dari kami dapat menghibur kalian di rumah. Kembali lagi di channel ulasan film bersama saya Haris yang akan mengulas film terkenal untuk kalian. Siapkan headset dan mari kita mulai ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Billionaire yang berasal dari negara Thailand. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda pecandu game bernama Top Itipen yang mencoba peruntungan di dunia bisnis dengan banyak lika-liku seperti ditipu, gagal, dan ditinggal keluarga beserta pacarnya hingga kebangkrutan di usia muda. Pemuda ini bernama Top Itipen, seorang anak muda dengan jiwa bisnis yang tinggi, mengajukan pinjaman ke bank untuk membesarkan bisnisnya. Pegawai bank ini pun menganggapnya bercanda karena dia masih berumur 19 tahun. Namun Top berusaha meyakinkan pegawai bank tersebut dengan menceritakan perjalanannya dari awal. Pada awalnya diceritakan ketika pelajaran di sekolah, Top bermain game bersama temannya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang membeli item senjata di game yang dia mainkan. Sepulang sekolah, dia menemui pamannya untuk meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk menerima uang dari pembeli tersebut. Dia pun bergegas ke bank dan mencairkan uang yang telah ditransfer oleh pembeli. Setelah menerima uang, dia berpikir untuk menghasilkan uang dari game yang ia mainkan dengan hasil penjualan item game tersebut. Dia pun berhasil membeli mobil dengan uangnya. Di sekolah, Top menggunakan mobil barunya dan mencoba menyuap satpam agar bisa memarkirkan mobilnya di sekolah. Kemudian Top pun dipanggil oleh kepala sekolah di ruangannya karena telah menyogok satpam tersebut. Di sekolah, ia menjadi pusat perhatian karena memiliki mobil barunya di usia yang sangat muda. Top dan pacarnya jalan bersama membeli jajan kacang rebus dan mie kepiting di pecinan. Top yang baru bisa menyetir mobil pun membuat jalanan macet hingga dimarahi orang-orang. Ketika sampai di rumah, Top pun dimarahi orang tuanya karena mengira bahwa mobil yang dia pakai hasil dari taruhan dan menyuruhnya untuk segera mengembalikannya. Padahal dia mendapatkan mobil tersebut dari hasil game yang dia mainkan. Singkat cerita, Top pun sudah lulus, namun ia tidak lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Untuk menghibur diri, Top pun membeli PlayStation dan menawar pada pedagang toko agar mendapatkan harga yang lebih murah, dan akhirnya ia mendapatkan bonus CD player. Di rumah, ayahnya marah karena ia tidak lulus dan kurang berusaha diterima di perguruan tinggi negeri. Dia pun beralasan bahwa perguruan swasta juga bagus. Namun ayahnya lebih suka kalau dia kuliah di perguruan tinggi negeri. Ayahnya pun tidak setuju dan menyuruh dia ikut kursus. Namun ibunya memohon untuk tetap menyekolahkan Top di universitas yang dia pilih. Permasalahan yang dialami Top bermula ketika akun game yang dia mainkan dihapus oleh developer karena penyalahgunaan untuk kepentingan komersil. Top pun berusaha mencari peluang bisnis baru, dan dia ingat ketika membeli PlayStation ada DVD player yang murah dan ia bisa mendapatkannya dengan mudah. Kemudian dia datang ke toko tersebut dan memborongnya dengan membeli sebesar 50 unit. Di rumah dia mencoba barang yang dia beli, namun sialnya ternyata DVD yang ia beli itu palsu. Dia pun mendatangi penjual tersebut dan komplain agar mendapatkan ganti rugi. Namun secara tidak sengaja Top memecahkan etalase penjual tersebut hingga ditampar. Ketika menaiki mobil, Top bertemu dengan ayahnya yang sedang berjalan kaki, dan dia pun mengajak ayahnya untuk naik mobil bersamanya. Di dalam mobil dia dinasihati supaya lebih berhati-hati dalam berbisnis dan disuruh kuliah dimanapun tempat yang dia pilih. Dan akhirnya dia kuliah di universitas swasta pilihannya. Namun dia tidak menerima uang dari ayahnya dan memilih untuk mengambil jimat ayahnya dan menggadaikannya. Ketika berada di bangku perkuliahan, dia cepat merasa bosan dengan pelajaran yang ada di kelas dan meminta temannya untuk merekam semua pelajaran saat dia keluar kelas. Dia pun memilih mengunjungi kekasihnya yang sedang berlatih drama dan bercita-cita sebagai artis, sehingga tidak memiliki jadwal yang banyak untuk dirinya.
Ketika pulang, dia tertarik untuk mengunjungi sebuah pameran mesin. Di pameran itu ditawarkan berbagai jenis mesin mulai dari mesin bakpao, mesin kacang, dan sebagainya. Top tertarik untuk membeli mesin kacang yang ditawarkan karena sangat canggih dan pertama di Thailand, sehingga ia pun tertarik untuk menyewa mesin kacang tersebut. Sepulang dari pameran, Top pun dimarahi oleh orang tuanya karena mesin yang ia sewa ternyata dapat dibeli di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian Top pun melakukan survei lapangan dan menemui beberapa penjual kacang untuk belajar membedakan kacang yang bagus dan tidak. Ketika berbisnis, langkah awal untuk mengetahui pasar adalah melakukan survei tentang apa yang diinginkan oleh pasar. Inilah yang dilakukan Top saat ingin berbisnis kacang dengan mesin barunya. Paman menjadi teman setianya dalam bereksperimen mencari resep kacang terenak. Kacang yang dimasak oleh Top sudah dicicipi oleh paman dan orang tuanya, dan rasanya memang enak. Kemudian Top berkeliling ke mall dan mencari tempat yang akan dia sewa untuk meletakkan bisnis kacangnya. Ia pun menggotong kacangnya sendiri dan menugaskan paman untuk menjaga bisnisnya selama dia kuliah. Ketika sedang berbelanja di pasar, dia terinspirasi untuk belajar dari penjual pasar, dan dia mencatat apa yang dia lihat di lapangan. Top pun ditelepon oleh pamannya karena dagangannya hari itu tidak laku. Ia pun dimarahi pacarnya karena menganggap bahwa Top sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika sedang memperhatikan peminta sumbangan, Top pun terinspirasi untuk mencari lokasi dekat dengan pintu masuk mall, karena dia menyadari bahwa lokasi sangatlah penting untuk meraih pembeli yang banyak. Di perkuliahan, ketika sedang ujian, Top pun mendapatkan telepon dari pamannya. Pengawas ujian pun menyuruh Top untuk mematikan teleponnya karena ujian sedang berlangsung. Namun ia nekat untuk mengangkat telepon dan meninggalkan ujiannya karena pamannya mengabarkan bahwa dagangannya laris manis hari itu, sehingga dia bergegas membawa kacangnya untuk tambahan stok di hari itu. Top dengan penuh semangat berencana untuk membuka banyak cabang agar pendapatannya semakin besar, karena dengan banyaknya cabang maka akan semakin besar pemasukannya. Namun pamannya menyarankan untuk berpikir lebih matang lagi. Saat berjualan, sang pacar tidak sengaja memergoki Top sehingga terjadi pertengkaran karena Top tidak jujur tentang kesibukannya selain kuliah. Si pacar menasihati bahwa Top harus lebih memperhatikan studinya. Ketika sedang berjualan, manajer mall memberitahukan bahwa kontrak sewa tempat akan dibatalkan karena bisnis kacang Top menyebabkan atap mall kotor karena asapnya. Namun Top menjelaskan bahwa bisnis kacang tentunya akan menghasilkan asap, dan dia pun menawarkan untuk membersihkan atap mall dalam waktu sehari supaya tidak diputuskan kontrak sewanya. Dia pun mengecat atap mall di malam hari dan ditemani ibunya. Namun pekerjaan mengecatnya tidak selesai karena mall sudah tutup, dan dia dimarahi satpam karena mencoba menyogok agar diberi perpanjangan waktu. Dia pun marah dan meninggalkan mall tersebut. Orang tua Top memberitahu bahwa keluarga mereka akan pindah ke Cina dan menyarankan Top untuk membuat paspor. Dia pun marah karena tidak diajak berunding tentang kepindahan keluarganya. Namun dia menolak dan ingin berjuang di Thailand. Dia berjanji kepada orang tuanya jika ia akan mengembalikan keluarganya ke Thailand. Top pun berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal bersama pamannya, dan kabar buruknya dia tidak diizinkan lagi berjualan di mall tersebut. Cobaan tidak berhenti di situ. Ketika keluar dari rumah, Top mendapatkan pemberitahuan di pagar rumahnya bahwa rumahnya akan disita. Di tengah kebingungan, Top pun bertemu dengan pacarnya dan dia dibawakan oleh-oleh rumput laut. Ketika di perjalanan sambil menyetir, dia memakan rumput laut yang diberikan, dan ternyata rasanya enak sehingga dia terinspirasi untuk berbisnis keripik rumput laut. Dia pun bereksperimen dengan membeli rumput laut mentah dan mencoba menggorengnya, namun rasanya tidak enak bahkan pahit, dan hanya bisa bertahan beberapa hari. Dia pun mencari solusi dengan berkunjung ke Kasetsar University dan meminta bantuan agar rumput laut yang dia goreng bisa bertahan lama. Dengan modal nekat, walaupun bukan mahasiswa sana, dia menceritakan kisah sedihnya, sehingga dekan membantunya untuk memberi solusi menerapkan packing yang dapat mengeluarkan oksigen sehingga jamur dan bakteri mati dan produknya dapat bertahan lama.
Dia pun mulai menjual komputernya supaya dia bisa membeli rumput laut lagi untuk percobaan selanjutnya. Namun pamannya menasehati agar Top menyusul orang tuanya daripada menghabiskan uang untuk membeli rumput laut lagi. Tapi Top berkata bahwa dia yakin akan sukses dengan bisnisnya. Top ditelepon pacarnya untuk mendaftar universitas lagi. Ketika dia pulang pendaftaran, ternyata pamannya keracunan hasil gorengan rumput lautnya. Dia pun bergegas membawa pamannya ke rumah sakit. Di rumah dia tetap belajar menggoreng rumput lautnya, namun rasanya tetap pahit dimakan hingga stok kedua kalinya ini hampir habis dan tersisa satu bungkus yang dijatuhkan oleh pamannya. Nah, keajaiban pun terjadi ketika di bungkus terakhir tersebut Top pun menemukan keberhasilan karena rumput laut yang dia goreng rasanya enak. Top menemui pamannya dan membawa hasil gorengan miliknya. Si paman yang masih sakit pun dengan was-was mencoba, namun ketika memakan gorengan Top, ternyata rasanya enak dan beliau terheran-heran bagaimana cara Top bisa melakukannya. Setelah pamannya sembuh, Top mencoba menjual rumput lautnya dan ternyata banyak sekali peminatnya. Dia menghitung bahwa target yang ia miliki 1 juta baht per tahun. Ketika sedang berjualan, Top pun mendapatkan telepon dari ibunya dan ucapan selamat ulang tahun. Ayahnya pun berbicara dan menyuruh Top untuk pergi ke Cina dan belajar dengan giat. Namun Top menanyakan pada ayahnya berapa jumlah hutang mereka dan betapa kagetnya ketika ayahnya ternyata memiliki hutang sebesar 4 juta baht atau 12 miliar rupiah. Top pun termenung di rumah dan bernostalgia dengan menyusuri setiap ruangan di rumahnya yang tersimpan kenangan hidup bersama keluarganya dulu. Di tengah kegalauannya, Top mendengarkan kalimat motivasi yang berbunyi, "Jika kita berpikir kita akan kaya, maka kita akan kaya. Jika kita berpikir kita akan sukses, maka kita akan sukses." Ketika belanja di 7-Eleven, dia terinspirasi untuk menjual produknya di minimarket tersebut. Jika dia berhasil menempatkan produknya di sana, maka produknya akan terjual di mana-mana. Dia pun mengunjungi kantor 7-Eleven dan bertanya bagaimana agar produknya bisa dipasarkan di 7-Eleven dan menunggu manajer perusahaan agar bisa berbicara dengan manajemen. Namun usahanya gagal karena produknya terlalu besar dan mahal serta kemasannya kurang menarik. Sepulang dari kantor 7-Eleven, Top bertemu dengan pacarnya dan bertengkar karena Top tidak jujur akan permasalahannya. Top pun tersinggung karena si pacar tidak mendukung bisnisnya dan lebih menyarankan mengikuti keluarganya untuk fokus pada studi. Di rumah, Top pun menyesali perbuatannya karena telah menyia-nyiakan pacar yang sangat menyayanginya. Top pun tetap bersemangat mencoba memperbaiki kesalahannya dengan pergi ke percetakan kemasan agar mendesain ulang kemasannya supaya lebih menarik dan lebih kecil, sehingga ia bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Dengan kemasan lebih kecil dan desain yang lebih menarik, Top pun memberanikan diri pergi ke kantor 7-Eleven dan menunggu Bu Lina untuk mempresentasikan produknya kembali dan menyampaikan perbaikan apa saja pada produk Tauke Noi. Namun Bu Lina memiliki jadwal yang padat. Akhirnya dia menyerah karena dia sadar bahwa Bu Lina hanya berpura-pura sibuk untuk menghindarinya. Dia pun pulang dan produknya ditinggal di lift. Top pun merasa buntu dan menelepon orang tuanya serta menyampaikan bahwa dia akan mengikuti mereka ke Cina. Keajaiban pun datang ketika para karyawan pun mencoba produk Tauke Noi yang secara tidak sengaja diletakkan di lift hingga menarik perhatian Bu Lina. Kabar baik pun datang ketika Bu Lina akhirnya memberitahu kepada Top bahwa produknya disetujui dan negosiasi pun berlangsung. Top diwajibkan mengirim 72.000 produk Tauke Noi dengan catatan memiliki pabrik higienis dan sesuai dengan standar. Top kebingungan mendapatkan dana untuk memproduksi produknya dan dia mencari pinjaman di bank. Namun karena riwayat orang tuanya yang memiliki hutang 12 miliar, Top pun tidak memenuhi syarat perbankan. Meski pegawai bank terkesan dengan ceritanya dan ingin sekali membantunya. Top mendapatkan nasihat untuk tidak mudah menyerah karena dia masih muda. Dia terpaksa menjual satu-satunya mobil yang ia miliki demi mendapatkan uang untuk membeli mesin produksi, menggaji karyawan, dan menyewa tempat untuk dijadikan pabrik dadaan. Sehabis menjual mobil, dia pun berniat untuk menebus jimat yang telah dia gadaikan. Namun penjualnya menolak untuk mengembalikannya dan meminta tebusan 10 kali lipat
dari uang yang diterima Top saat menggadaikan. Top pun marah dan mencoba mengambil paksa jimat ayahnya, dan dia pun ditodong pistol hingga lari terbirit-birit. Ketika akan naik kereta, Top tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang kini sudah mendapatkan pacar baru, dan dia pun ketinggalan kereta. Top tidak jadi pergi dan meneruskan perjuangan dengan pamannya. Toko yang ia sewa pun diubah menjadi pabrik dengan pengecatan dan penataan yang sesuai standar demi lolos inspeksi petugas 7-Eleven. Dia pun bekerja siang malam mengecat bagian pabriknya dan mendatangkan mesin-mesin produksi hingga merekrut karyawan. Ketika inspeksi dilakukan, ternyata pabrik yang Top miliki belum sesuai standar dan perlu perbaikan agar lebih higienis. Kemudian paman Top menyarankan bahwa segalanya bisa lancar dengan uang, namun Top berusaha jujur kali ini karena mengingat orang tuanya pernah dimarahi ketika Top berusaha menyogok. Kabar baik pun datang ketika kontraknya disetujui berkat semangat dan kesigapan Top. Singkat cerita, 72.000 produk telah diproduksi dan dikemas baik. Top pun memeluk pamannya dan berterima kasih karena telah setia membantunya. Dia pun bergegas ke tempat distribusi barang, namun dia telat 1 jam. Dia pun bernegosiasi dengan pengawas dan menjelaskan bahwa dirinya baru selesai packing. Top berusaha meyakinkan bahwa pada pengiriman selanjutnya dia tidak akan telat lagi. Top kurang tidur dan sangat capek hingga dia mimisan. Namun dia bahagia karena pada akhirnya produk yang dia buat akan segera diperjualbelikan di 6.000 cabang 7-Eleven. 2 tahun setelah bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya sebesar 4 juta baht atau 12 miliar rupiah. Begitulah akhir cerita dari film The Billionaire yang menceritakan kisah nyata Top Ithipet yang kini sukses dengan camilan tauke noi-nya. Ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil, yaitu pola pikir, semangat, dan perjuangan. Jika kita berpikir kita akan kaya, maka kita akan kaya. Jika kita berpikir kita akan sukses, maka kita akan sukses. Begitulah keajaiban dari berpikir positif, sehingga semangat dalam menjalani hidup akan tetap terjaga walaupun dengan situasi yang berat. Saya Haris pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe demi mendukung channel ulasan film, dan tunggu video-video dari kami selanjutnya ya. Terima kasih. Hey y'all, come look at this.